Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang melahirbarukan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ibadah doa kami pada malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama kami di tempat ini. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah pemberitaan firman Tuhan ini bisa tersampaikan dengan maksud dan tujuan Tuhan sendiri dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan selamat malam juga yang ada di gereja. Kita bersyukur pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji. Ya, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita seperti yang ada di slide di streaming YouTube. Namun saya tetap akan menyampaikan di sini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 15. Ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ke 15. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk menyimaknya, dan saya akan membacanya untuk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kemudian yang selanjutnya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kemudian ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kemudian ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini itu Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau keselamatan itu melalui perumpamaan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-12 itu yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Tuhan, firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah meningkatkan standar akan firman Tuhan. Bagaimana cara kita di dalam diri kita itu meningkatkan kebenaran firman Tuhan, pengenalan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Tetapi di sini dikatakan banyak orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak merenungkan dengan perasaan, kemudian tidak mendengarkan, tidak menyimpan dan tidak berbuah. Hanya sebatas mendengarkan.
Berapa banyak dari kita yang hanya mendengarkan firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, kemudian tidak menyimpannya di dalam hati, kemudian tidak berbuah. Nah, makanya dari itu Tuhan Yesus menyampaikan di sini, katakan juga di ayat yang ke-9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya, berapa banyak dari kita yang hanya mendengar tetapi tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama melihat bahwa di sini dikatakan bahwa hanya kepada kita yang mendengarkan, merenungkan, kemudian menyimpannya lalu berbuah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kemudian yang pertama itu adalah hanya sebatas mendengar. Level pertama adalah hanya mendengar. Konteksnya di sini dikatakan bahwa Yesus datang dari kota ke kota, lalu banyak orang mendengar. Orang-orang itu hanya mendengar saja kebenaran firman Tuhan tersebut, tetapi tidak merenungkan, tidak berbuah di dalam kehidupan mereka. Kemudian level yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, berapa banyak dari kita yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, lalu meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, mereka menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Kemudian mereka sebentar saja, dalam pencobaan mereka murtad. Jadi banyak di dalam kehidupan ini orang-orang Kristen pada saat ini, mereka percaya, lalu datanglah pencobaan, lalu mereka murtad. Jadi hanya mendengarkan, kemudian merenungkan. Kemudian di ayat yang ke-14 juga dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang level yang ketiga, yaitu hanya mendengar, merenungkan, kemudian memiliki perasaan, tetapi mereka tidak menyimpan dan tidak berbuah di dalam kehidupan mereka. Mendengarkan, hanya sebatas mendengarkan perintah-perintah Tuhan Yesus yang Tuhan katakan di dalam perumpamaan, yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dan pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan itu mereka terima, tetapi dihimpit oleh semak duri sehingga tidak berbuah. Ya, jadi level yang ketiga ini adalah mereka itu terhimpit. Firman Tuhan yang disampaikan, perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus tersebut, mereka hanya mendengarkan, merenungkan, kemudian memiliki perasaan senang saja mendengar perkataan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan ini begini. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang hanya senang mendengar khotbah yang lucu saja, tetapi mereka tidak tahu berita keselamatan tentang Tuhan. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ke-15 dikatakan, ini level yang keempat. Nah, level yang keempat ini yang dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini yang benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mendengar, kemudian merenungkan, kemudian menyimpannya di dalam hati, kemudian berbuah. Dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, kemudian menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, sebagai orang Kristen,
kita harus memiliki level yang keempat ini. Kita harus bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kemudian merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan berbuah untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya pada malam hari ini luar biasa apa yang kita dengarkan, yang kita sampaikan, bahwa kita tahu bahwa kita tidak dapat diselamatkan kecuali kita percaya. Kemudian perkataan Injil tidak akan menyelamatkan kita kecuali disertai dengan iman. Jadi kalau kita hanya sebatas mendengarkan, merenungkan, lalu tidak berbuah, tidak menyimpannya di dalam hati, itu artinya kita belum diselamatkan. Dikatakan juga di ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Dan setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, dikatakan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya Tuhan Yesus menyarankan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa setiap kita yang mempunyai telinga harus mendengarkan dengan baik, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya, kemudian berbuah untuk orang lain. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hormat hanya bagimu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan bisa didengar dengan baik, bisa direnungkan dengan baik, dan menghasilkan buah yang baik untuk jemaat Tuhan yang mendengarkannya pada malam hari ini, baik di gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan hamba. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini bisa berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.